Halo saudara-saudara sekalian, shalom. Hidup yang dipulihkan dimulai dari hati yang ditaklukkan. Renungan hari ini diambil dari Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setiap orang ingin hidupnya dipulihkan, ingin keluarganya dipulihkan, ingin keadaannya dipulihkan, ingin hatinya lebih damai, ingin imannya lebih kuat. Tetapi Tuhan mengingatkan satu hal penting. Pemulihan tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Tidak dari keadaan, tetapi dari hati. Sering kita berdoa, Tuhan, ubah situasi ini. Ubah orangnya, ubah jalannya. Namun Tuhan berkata lembut, aku ingin mulai dengan mengubah hatimu. Mengapa demikian? Karena banyak kerusakan hidup berawal dari hati yang keras. Hati yang penuh kepahitan, hati yang mudah tersinggung, hati yang tidak mau dikoreksi, hati yang lebih ingin menang sendiri daripada taat. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak meminta kita melakukan hal yang banyak, hanya ingin kita menerima. Dia memberikan hati yang baru. Tuhan tidak hanya memperbaiki hati lama yang retak, Dia memberikan hati yang segar, lembut, peka, dan mau taat. Bagaimana tanda hidup kita sedang dipulihkan oleh Tuhan? Tanda hidup kita sedang dipulihkan oleh Tuhan. Hati mulai lembut saat ditegur, mudah mengampuni, lebih haus firman daripada hal lainnya. Respon lebih dikendalikan daripada reaktif. Pemulihan sejati tidak terlihat dari banyaknya berkat, tetapi dari bagaimana kita merespon Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berdoa, Tuhan, lembutkanlah hatiku. Jika ada bagian dari hatiku yang keras, ganti dengan hati yang baru. Ya, lalu yang berikutnya yang kedua ya, lepaskan beban atau amarah. Ya, kita terkadang punya beban atau amarah, itu kita harus lepaskan. Kalau beban, kita kerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan yang bagian Tuhan. Jadi jangan ambil pekerjaan Tuhan seolah-olah kita bisa sanggup melakukan itu semua. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah baca firman Tuhan atau dengarkan renungan firman untuk mengisi hati yang baru yang Tuhan berikan. Yang keempat, belajar respon yang berbeda dari kebiasaan buruk biasanya. Yang biasanya kita marah, mungkin kita harus bersabar. Yang biasanya kita gampang emosi atau eh, keras hati kita, ya kita harus lembut. Kita harus mendengar. Kita harus coba mendengar orang lain. Hidupmu akan pulih, hidup kita ya. Hidup kita akan pulih bukan karena keadaan membaik, tetapi karena hati kita dibentuk ulang oleh Tuhan. Ketika hati ditaklukkan dan dilembutkan, jalan di depan kita menjadi terang. Kesalahan masa lalu tidak lagi mengikat kita dan pemulihan mulai nyata dari dalam keluar. Tuhan sedang memberikan hati kita yang baru. Terimalah hari ini. Demikian renungan firman Tuhan. Semoga memberkati. Haleluya. Amin.